Di saat dunia perfilman nasional mati suri, kiprah Rano di dunia seni peran tidak lantas redup karena ia kemudian ikut terjun ke dunia sinetron. Jika di layar lebar nama Rano Karno mencuat lewat film Sidul Anak Betawi, maka di layar kaca ia mulai berkibar berkat sinetron berjudul Sidul Anak Sekolahan. Jadi tidak heran jika sosoknya sampai sekarang diidentikan dengan nama Sidul. Oh ya, Sidul itu terinspirasi dari Sidul Anak Betawi pada waktu itu. Jadi bisa dibayangkan. Dunia film itu pahit lah. Kalau ada lagu kan sepiring berdua, kalau kita tuh makan sepiring berlima itu biasa. Jadi waktu kecil aku begitulah gitu. Nggak bisa lah dijadikan patokan untuk masa depan atau untuk cari nafkah. Sehingga dia sangat trauma dan tidak mengharapkan anaknya jadi seniman. Tapi yang lucu, secara nggak langsung beliau ini selalu menarik saya ke dalam kehidupan itu. Tapi keanehan atau kata Rano Karno, kelucuan itulah yang justru menjadi penyebab awal ketertarikannya pada seni peran. Larangan sang bapak untuk terjun di dunia film justru membuatnya merasa tertantang. Makanya pada waktu SMA, selesai SMA, saya tidak kuliah dalam bidang lain, saya memperdalam bidang seni peran. Tahun 80 kebetulan saya punya rezeki, punya waktu, saya berangkat ke Amerika memperdalam dunia seni peran. Waktu itu agak konflik saya sama bapak. Dia mengharapkan saya tidak meneruskan gitu. Lebih baik saya kuliah yang lain lah, ambil sastra Inggris, ambil hukum, entah apa, pokoknya jangan film. Saya bilang tidak, ini memang bidang saya. Pilihan Rano rupanya tidak salah. Karena setelah jadi aktor cilik yang mampu mengukir prestasi, ia pun kemudian jadi bintang film remaja yang paling cemerlang. Pada tahun 74, ia terpilih sebagai aktris cilik terbaik pada Festival Film Indonesia dan Festival Film Asia di Taipei. Dan di saat remaja, ia jadi bintang film paling laris. Tapi yang menarik, kok zaman perfilman Indonesia itu diakhiri juga zamannya aku. Terakhir itu tahun 90, dalam film Taksi, aku mendapat Piala Citra. Setelah itu film Indonesia meninggal. Diawali dengan film-film aku pada waktu kecil, diakhiri era tahun 90-an juga film aku dalam film Taksi itu. Pada tahun 80-an, ia jadi raja film-film remaja di tanah air. Dan di saat itulah pribadinya kerap dihubung-hubungkan dengan aktris lawan mainnya, terutama Yesi Gusman. Mereka jadi lawan main ideal, mulai dari film Romi dan Yuli sampai kemudian film Gita Cinta dari SMA. Iya, memang barangkali ada sedikit kelebihan antara saya bermain dengan Yesi daripada saya bermain dengan yang lain. Karena mungkin secara pergaulan saya juga agak berlainan dengan yang lain. Misalnya begini, pergaulannya bukan arti kata saya punya hubungan istimewa, tidak. Kita itu sama-sama satu teater. Apalagi kemudian diawali dengan satu cerita remaja yang pada waktu itu sangat luar biasa. Novelnya ditulis oleh Edi D. Iskandar. Ya, sebagai novel juga sudah bacaan anak-anak muda pada waktu itu di sebuah media, di majalah. Dan kebetulan dibikin film pada tahun 78. Gita Cinta dari SMA itu ya tiba-tiba booming. Di saat dunia perfilman nasional mati suri, kiprah Rano di dunia seni peran tidak lantas redup karena ia kemudian ikut terjun ke dunia sinetron. Jika di layar lebar nama Rano Karno mencuat lewat film Sidul Anak Betawi, maka di layar kaca ia mulai berkibar berkat sinetron berjudul Sidul Anak Sekolahan. Jadi tidak heran jika sosoknya sampai sekarang diidentikan dengan nama Sidul. Oh ya, Sidul itu terinspirasi dari Sidul Anak Betawi pada waktu itu. Jadi bisa dibayangkan sebelum film itu dibuat, buku Sidul Anak Jakarta itu udah menjadi buku panduan atau buku panutan atau buku idola atau tokoh dul itu udah sangat idola buat saya. Apalagi waktu itu saya pada waktu itu sama seperti Sidul. Kehidupan kita gitu. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari ya saya ikuti. Misalnya Sidul dagang kue masuk kampung keluar kampung, saya pun pernah mengalami itu. Saya pernah menjadi tukang semir, saya menjadi tukang koran. Tapi memang orang tua saya nggak tahu, kalau tahu pasti marah. Dulu tepatnya bulan Desember 97, di saat sinetron Sidul baru meraih sukses, kami sempat berbincang dengan Rano. Saat itu ia sempat mengenang kehidupan masa kecilnya yang lumayan sulit dan merasa beruntung memiliki ibu seperti Nyonya Lili Karno yang selalu menjadi payung keluarga. Dulu ayahnya itu ya dibilang bukannya bintang film ya, dia itu cuma cari karir, nggak pernah dia cari uang. Kadang-kadang pernah dia main tuh tidak dibayar.
Jadi belum mungkin sesudah anak 5 ya Mas Kano tuh baru cari uang karena dia melihat bagaimana sekolah mulai anak-anak sekolah ya memerlukan uangnya. Tadinya enggak sama sekali. Saking sulitnya kehidupan Rano dulu, sampai-sampai kini untuk mencari foto Rano kecil sangat sulit. Karena waktu itu orang tuanya merasa berat membelanjakan uangnya hanya untuk foto. Untuk foto masih kecil aja Rano tuh nggak ada. Dan kita tuh nggak punya TV. TV kita punya TV tapi kita nggak punya listrik. Itu TV-nya juga hadiah ya. Kebetulan Mas Kano menang apa gitu dapat hadiah tapi kita nggak punya listrik. Waktu itu festival PWI film. PWI ya. Jadi anak-anak kalau mau nonton TV tuh di seberang rumah terus mesti bayar 100 perak kayak waktu itu ya. Berapa? Mana seringgit. Seringgit. Untuk artis sekaliber Rano, kehidupan pribadinya bisa dibilang berjalan lurus-lurus saja. Gosip tidak sedap nyaris tidak terdengar. Kalaupun ada itu terjadi di tahun 84 saat perkawinannya yang pertama bubar di tengah jalan. Ya, itu proses wajar saja. Ya, menjadi kegagalan itu menjadi satu pengalaman yang menarik. Walaupun saya tidak mencari pengalaman dari rumah tangga yang dulu, tapi kenyataan saya gagal. Banyak faktor, sebetulnya mungkin masih muda. Kemudian prinsip kita berbeda. Sehingga yang jodoh kita selesai. Nggak ada masalah. Kita selesai pun baik-baik. Gitu. Tapi tidak lama Rano menduda. Karena beberapa tahun kemudian ia bertemu dengan Dewi Indriati yang kemudian jadi istrinya sampai sekarang. Kalau Mbak Dewi kan sebenarnya udah lama teman SMA. Waktu di SMA 6. Jadi dia udah tahu aku lah. Cuman dia dulu taunya gue kan playboy. Dan gue anak baik-baik. Ya waktu zaman SMA gue demen juga sama dia. Cuman dia gak demen sama gue. Dia bilang playboy nih. Dia gak tahu kita anak Gang Sentul. Kini anak Gang Sentul itu hidup bahagia karena selain bisa menyunting Dewi, ia pun bisa membesarkan Raka Widyarma putra mereka. Pemirsa, hari ini tepatnya pada tanggal 24 Agustus, RCTI tengah merayakan hari ulang tahunnya yang ke-14. Ada beberapa orang artis yang punya hari lahir yang sama dengan RCTI. Bagaimanakah tanggapan mereka tentang stasiun kebanggaan kita bersama ini? Mari pemirsa kita ikuti saja liputannya. Tanggal 24 Agustus bagi sutradara video klip yang mulai merambah ke dunia film Dimas Jayadiningrat, bintang sinetron Anak Keputri, musisi Heidi Yunus dan Henry Lamiri memiliki makna yang sangat berarti. Pada hari itulah di tahun yang berbeda mereka lahir ke dunia. Sejak 14 tahun yang lalu, tanggal 24 Agustus tidak hanya dimaknai sebagai hari kelahiran. Keempatnya juga boleh berbangga hati karena pada tanggal yang sama, stasiun swasta pertama di Indonesia yang mengusung nama Raja Wali Citra Televisi Indonesia mulai mengudara. Pas saya tahu bahwa ada TV station yang sama lahirnya ya sebenarnya senang-senang aja. Orang yang tadinya lupa kalau dia ingat ulang tahun gue sama-sama dengan TV station mungkin biasanya dia nelpon gitu ke saya. Ya lumayan lah ada yang nyelamatin. Dari mulai dulu TV pemerintah gitu, lalu RCTI gitu, wah ulang tahunnya sama nih gitu. Asik dong saya dirayakan oleh RCTI gitu. Jadi saya setiap tahun ya mancengin aja acara RCTI. Ya, saya merasa bangga aja, jadi tanpa dirayain pun saya dirayain gitu. Cuman mungkin selama ini saya belum pernah tampil di acara RCTI ulang tahun. Apa-apa, itu bagi saya sudah cukup. Sebenarnya tidak hanya karena memiliki kesamaan tanggal lahir saja yang membuat mereka berbangga hati dengan kehadiran RCTI. Stasiun TV yang bisa disebut cikal bakal munculnya stasiun TV swasta di Indonesia itu memperluas peluang bagi orang-orang kreatif seperti mereka untuk memperoleh lahan pekerjaan. Otomatis soalnya dengan banyak station pasti banyak iklan, banyak musik video, banyak sinetron, banyak program TV dan sebagainya. Dan memang itu kebenaran lahan saya. Jadi alhamdulillah. Yang jelas untuk promo sebagai keartisannya tambah, apalagi gosip-gosipnya mungkin. Ya dan berita-berita yang jelas, berita negatif dan positifnya itu tinggal tergantung masyarakatnya lagi kan. Acara-acaranya yang menarik dan beragam hingga kini masih berbekas di ingatan mereka yang ketika itu haus akan alternatif hiburan. Yang paling berkesan itu Walk With Yan, terus apalagi ya dulu ada Another World kalau nggak salah film kalau malam ya. Saya paling suka Chibi Maruko-chan yang tiap hari Minggu jam 7 pagi itu saya kalau bisa saya selalu nonton gitu. Saya hampir semua saya senang RCTI, terutama di
musiknya bagus-bagus, kualitas. MacGyver dulu saya. Sukanya adalah MacGyver. Waktu itu ya berhubung masih SMA ya, jadi seneng-seneng aja MacGyver. Halo, saya Dimas Jayadiningrat.